Halo guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama dengan saya di Tengkorak Channel. Jadi guys, pada kalian yang menonton video ini, hari ini pasukan timnas Indonesia akan menghadapi timnas Uzbekistan. Dan bila melihat perlawanan-perlawanan sebelum ini, pasukan timnas Indonesia selain daripada timnas Qatar yaitu selaku tuan rumah, timnas Indonesia tidak pernah lagi dikalahkan dalam perlawanan di Piala Asia 2024 untuk U23 ini. Nah, sejauh manakah kehebatan dan juga kekuatan pasukan timnas Indonesia saat ini? Mampukah timnas Indonesia menghadapi Uzbekistan? Saya yakin dan percaya dengan skema dan juga teknik yang telah diserap oleh Coach Sintayong, pasti ada sesuatu keajaiban yang berlaku pada hari ini. Yang terbaru, ketika menghadapi timnas Korea Selatan selaku timnas yang begitu unggul ya guys, yaitu juara grup, tetapi bisa dikalahkan oleh timnas Indonesia. Sungguh pun timnas Korea Selatan itu yang menjadi coach bagi timnas Indonesia itu adalah Coach Sintayong, asal dari Korea Selatan, tetapi atas kapasiti dia sebagai coach ataupun pelatih di timnas Indonesia, dia cukup profesional ya dalam menghadapi cabaran untuk menentang negaranya sendiri. Nah, setelah dikalahkan oleh Qatar selaku tuan rumah di perlawanan perdana timnas Indonesia baru-baru ini. Nah, di sini dikatakan pernyataan mengejutkan Qatar ya jelang laga semifinal Indonesia versus Uzbekistan. Qatar beberkan hal ini. Nah, setelah timnas Qatar telah keluar ya ditendang oleh Jepang. Jadi timnas Qatar merupakan satu tim yang pada awalnya mereka nih ingin timnas mereka unggul ya, sebagai tuan rumah mesti maukan kemenangan, tetapi itulah di sini kita dapat melihat siapakah tim-tim yang kuat dalam perlawanan di Piala Asia untuk tahun 2024 ini. Nah, bagi saya apabila melihat bagaimana pasukan timnas Indonesia saat ini dari segi kekuatan dan juga mereka sentiasa meraih kemenangannya, ini merupakan satu kebangkitan bagi timnas Indonesia saat ini. Nah, ayo kita saksikan bagaimana pernyataan yang mengejutkan pelatih Qatar ini. Sebut Indonesia begini usai melaju pesat ke semifinal kalahkan Korea Selatan. Nah, karena Qatar tersingkir duluan ya dan Indonesia lolos ke semifinal. Jadi langsung kita dengar dan juga saksikan dalam klip video ini. Jom. Ini pernyataan mengejutkan ya. Jadi apa reaksi Qatar? Kita lihat dan dengar. Usai disingkirkan oleh Jepang, pelatih Qatar malah ngomong gini. Usai Indonesia lolos ke semifinal. Qatar keluar ya. Pengakuan Ketua Federasi Sepak Bola Korea Selatan sebut tim Korea Selatan bikin malu federasi usai kalah ke Indonesia dan harus tersingkir di perempat final. Pernyataan aneh Malaysia masih belum menerima kenyataan dan ngomong gini usai timnas Indonesia kalahkan Korea Selatan dan lolos ke semifinal. Pernyataan luar biasa pelatih Tajikistan beberkan hal ini usai tersingkir dan lihat Indonesia masuk ke semifinal. Pernyataan mengejutkan pelatih Qatar ngomong gini usai Qatar tersingkir oleh Jepang dan melihat Indonesia melaju ke semifinal. Pertandingan sengit antara Qatar dan Jepang di perempat final Piala Asia U23 2024 telah menyisakan kepahitan bagi tim tuan rumah. Qatar yang diarsiteki oleh pelatihnya Ilidio Vale harus menelan pil pahit dengan kekalahan 4-2 dari Jepang, mengakhiri harapan mereka untuk melaju ke babak semifinal. Ilidio Vale, pelatih yang berdedikasi, turut bersedih atas nasib yang menimpa timnya. Pukulan ini tidak hanya dirasakan oleh para pemain, tetapi juga oleh Vale sendiri yang telah bekerja keras untuk mempersiapkan timnya menghadapi tantangan ini. Sebagai tuan rumah, Qatar tentu merasa terpukul dengan hasil ini. Namun, kekecewaan ini semakin diperparah oleh kenangan pahit dari pertandingan mereka dengan Indonesia di fase grup A. Pertemuan tersebut mengingatkan Qatar pada kontroversi yang melibatkan dugaan pelanggaran oleh tim mereka. Saat ini, di tengah kesedihan yang mendalam, Vale hanya bisa meratapi kegagalan timnya sambil menyaksikan Indonesia berhasil melaju ke babak semifinal. Nah, Indonesia lagi yang melaju. Hatinya teriris,
dia tidak bisa menyangkal kesuksesan Indonesia yang telah meraih pencapaian luar biasa di turnamen ini. Bagi Fale, kekalahan ini menjadi panggilan untuk introspeksi dan evaluasi yang mendalam. Dia menyadari bahwa ada banyak hal yang perlu diperbaiki dalam timnya, baik dari segi teknis maupun mental. Meskipun sulit, Fale dan timnya harus bangkit dari kegagalan ini dan kembali lebih kuat di masa mendatang. Meskipun Qatar harus mengakhiri perjalanan mereka di Piala Asia U23 2024 dengan kepala tegak, Fale yakin bahwa ini bukanlah akhir dari perjalanan mereka. Ya, masih ada ruang dengan lagi lah. semangat dan dedikasi yang tak kenal lelah, Fale akan terus bekerja keras untuk membawa Qatar meraih prestasi yang lebih gemilang di masa depan. Pengakuan Ketua Federasi Sepak Bola Korea Selatan sebut tim Korea Selatan bikin malu federasi usai kalah ke Indonesia dan harus tersingkir di perempat final. Setelah kekalahan yang mengecewakan dari Indonesia dalam perempat final Piala Asia U23 2024 di Qatar, Chung Mong-gyu, Ketua Federasi Sepak Bola Korea Selatan, tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Dengan nada yang marah, Chung Mong-gyu membeberkan pengakuannya tentang kekalahan tersebut, menyatakan bahwa timnas Korea Selatan harus berhenti merusak citra sepak bola negara mereka. Kekalahan dalam pertandingan melawan Indonesia, terutama setelah melewati adu penalti, sangat memalukan bagi timnas Korea Selatan. Chung Mong-gyu menyampaikan rasa frustrasinya karena tim yang seharusnya memiliki kualitas dan kemampuan yang cukup gagal menunjukkan performa terbaik mereka dalam pertandingan krusial tersebut. Melawan Indonesia saja kami tidak mampu, bahkan setelah adu penalti pun kami kalah. Ini adalah hal yang sangat memalukan bagi Federasi Sepak Bola Korea Selatan, ujar Chung Mong-gyu dengan nada yang menegaskan ketidakpuasan dan kekecewaannya. Kegagalan ini tidak hanya menunjukkan ketidakmampuan timnas Korea Selatan dalam menghadapi tekanan, tetapi juga mencerminkan ketidakkonsistenan dan kelemahan yang mungkin telah mengakar dalam sistem sepak bola negara tersebut. Chung Mong-gyu menegaskan bahwa kekalahan ini harus dijadikan sebagai pukulan keras yang memaksa Federasi Sepak Bola Korea Selatan untuk melakukan evaluasi mendalam dan melakukan perubahan yang diperlukan. Dalam pengakuannya, Chung Mong-gyu tidak hanya menyalahkan pemain atau pelatih, tetapi juga menyatakan bahwa tanggung jawab atas kegagalan tersebut juga ada pada Federasi Sepak Bola Korea Selatan secara keseluruhan. Betul lah, federasi pun tidak memainkan peranan. Bahwa ini adalah saatnya untuk berhenti merusak citra sepak bola Korea Selatan dan mulai membangun kembali fondasi yang kuat untuk kemajuan di masa depan. Meskipun pahit, kekalahan ini diharapkan menjadi momentum bagi sepak bola Korea Selatan untuk introspeksi dan perubahan yang lebih baik. Dengan sikap yang tegas dan komitmen untuk meningkatkan kualitas sepak bola negara mereka, Chung Mong-gyu berharap bahwa Korea Selatan dapat bangkit dan kembali bersaing di panggung internasional dengan kebanggaan dan martabat yang tinggi. Pernyataan aneh Malaysia masih belum menerima kenyataan dan ngomong gini usai timnas Indonesia kalahkan Korea Selatan dan lolos ke semifinal. Kemenangan dramatis timnas Indonesia U23 atas Korea Selatan U23 dalam perempat final Piala Asia U23 2024 telah menimbulkan beragam reaksi, termasuk dari media Malaysia yang menolak mengakui kehebatan tim merah putih tersebut. Meskipun pencapaian yang luar biasa ini telah memastikan Indonesia melaju ke babak semifinal, media Malaysia tetap bersikeras untuk menolak mengakui prestasi tersebut. Kekalahan yang mengejutkan Korea Selatan U23 oleh Indonesia U23 yang terjadi setelah adu penalti yang dramatis menjadi sorotan utama di berbagai media Malaysia. Namun, alih-alih memberikan penghargaan kepada tim Indonesia atas permainan mereka yang luar biasa. Betul lah, bila melihat tentang kekuatan dan juga kemajuan pasukan timnas Indonesia saat ini, mereka lebih unggul ya. Dan apabila melihat di sini jelang laga semifinal ya, Indonesia menentang Uzbekistan nih, di situ dari segi persiapan saya lihat timnas Indonesia telah cukup bersedia. Dan apabila melihat ya bagaimana mental pasukan timnas Indonesia ini betul-betul bertahan ya, karena sebelum ini Pak Erick Thohir sendiri telah menguji mental ya, mengasah mental para pemain timnas Indonesia ini apabila mengundang timnas Argentina ketika itu, yaitu juara nomor 1 ya dunia, ranking pertama di peringkat FIFA, diundang ke Indonesia
untuk berlaga ya lawan persahabatan. Jadi di situ dari segi kekuatan mental pasukan timnas Indonesia telah diasah awal ya bagi menghadapi tim-tim yang di bawah ranking daripada Argentina. Jadi apabila melihat situasi saat ini, persediaan dari segi mental pemain-pemain timnas Indonesia cukup dapat dijaga ya. Dan saat kebelakangan ini pemain-pemain timnas Indonesia mereka dapat mengawal emosi ketika bermain dan mereka bermain dengan santai ketika menentang timnas Korea baru-baru ini ya. Yang mana pada ketika itu ramai yang tidak menduga bahwa timnas Indonesia bisa mengalahkan timnas Korea. Sedangkan timnas Korea ini adalah salah satu tim yang juara grup ketika perlawanan di Piala Asia untuk tahun 2024 ini. Tapi apabila berhadapan dengan timnas Korea, di situ timnas Indonesia dapat membuktikan kekuatan mereka dan dapat menunjukkan pada dunia bahwa sepak bola Indonesia bukan lagi sepak bola seperti yang dulu. Dia sudah jauh berubah guys. Dan kita melihat bukan sekadar media-media dari Indonesia yang menyoroti, malah media Malaysia juga turut menyoroti dan rasa kagum terhadap perkembangan sepak bola di Indonesia. Mari kita dengar bagaimana komen-komen daripada netizen dan juga media Malaysia guys. Jom. Wow, satu persembahan yang memukau dipertontonkan oleh pasukan Korea dan juga Indonesia malam tadi tau. Okey. Firstly, aku ucapkan tahniah dulu untuk pasukan Indonesia kerana telah berjaya mara ke separuh akhir Piala Asia U23 dengan menumbangkan pasukan Korea pada malam tadi. Okey, bukan mudah untuk tumbangkan Korea sebenarnya. Okey. Korang tengok lagi malam tadi. Walaupun Korea bermain dengan 10 orang dengan ketinggalan 2-1, tapi Korea mampu bangkit tau. Itulah kehebatan Korea sebenarnya tau. Tapi pasukan Indonesia juga tak kurang hebat dia juga. Dia mampu menyerap segala tekanan dengan baik dan akhirnya siapkan penalti mereka muncul sebagai pemenang. Satu perlawanan yang mendebarkan bagi aku malam tadi. Okey, apapun bagi aku Indonesia berada di landasan yang tepat sebenarnya tau. Indonesia mampu pergi lebih jauh lagi sehingga kemungkinan boleh pergi ke final, kemungkinan juga boleh muncul sebagai juara. Siapa tahu dengan corak permainan yang macam ni, dengan taktikal yang bagus yang diterapkan oleh Sintayong, dengan pemain-pemain mereka yang bagus, insya-Allah benda tu mampu. Okey, dan mampu direalisasikan benda tu nanti. Apapun, good luck to Indonesia. InsyaAllah jika Indonesia membuat satu persembahan terbaik macam ni, masa depan Indonesia akan lebih cerah lagi. Okay, good luck daripada aku di Malaysia. Okay. Tengok dari segi penguasaan bola ya, di sini Indonesia yang banyak mendominasi ya dari segi penguasaan bola ketika menentang Korea baru-baru ini. Okay, untuk semifinal Under 33 Asian Cup Indonesia ataupun Garuda Muda lawan Uzbekistan Under 23. So apa aku nak kongsi dengan you all sebelum tu, seluruh rakyat Indonesia dan juga seluruh rakyat Asia Tenggara termasuk Malaysia, aku mahukan sokongan padu dan juga doa untuk kalian untuk kejayaan skuad Garuda Muda kerana kita doakan sama-sama. Satu-satunya wakil Asia Tenggara yang berada dekat semifinal pada saingan kali ini setelah Vietnam tersingkir di skuad akhir. Thailand pun awal juga tersingkir, begitu juga Timur Muda tersingkir balik kampung awal. So untuk Garuda Muda Indonesia masih berada dalam saingan. Okey, apa yang aku nak ceritakan, apa yang aku nak sampaikan adalah perbezaan ketara ataupun perbezaan darjat antara Garuda Muda Indonesia dan juga skuad Uzbekistan Under 33 ni. Kerana yang pertama ranking memang jauh dan juga pengalaman. Okey, kita tutup pasal ranking kerana lolosnya Garuda Muda Indonesia ni sampai ke semifinal ni, dia dah singkir ataupun dia dah kick keluar pasukan-pasukan yang ranking tinggi seperti Australia. Jordan menang besar, juga terakhir Korea Selatan bagi saingan sengit sampai ke penalti. Akhirnya Garuda Muda layak ke semifinal. Sebab tu kita lupakan pasal ranking. Memang kalau cerita pasal pengalaman, Uzbekistan mendahului Garuda Muda Indonesia. Ini disebabkan pengalaman Uzbekistan pada 2018 adalah bekas juara sewaktu China menjadi tuan rumah.
Dan 2020 apabila tuan rumahnya Thailand, Uzbekistan sekali lagi layak ke semifinal, tapi hanya sampai ke peringkat itu saja selepas tewas kepada Qatar di tempat keempat. Dan untuk 2022 iaitu musim yang lalu, Uzbekistan sekali lagi layak ke final dan mendapat tempat kedua setelah tewas kepada Arab Saudi 2-0. Dan pada 2024 sekali lagi layak ke final, dan aku rasa Uzbekistan adalah calon juara. Ini adalah prediction daripada majoriti mungkin peminat-peminat Asian Cup. Tetapi pada aku secara peribadi, Indonesia juga mempunyai solid team. Kalau cerita dari segi pengalaman, memang Indonesia di belakang Uzbekistan sebab pertama kali layak di Asian Cup. Beza Uzbekistan dah 3 kali berturut-turut. Itu pengalaman. Tetapi kalau dari segi semangat juang, kualiti game untuk pada Asian Cup ni, sebenarnya dia dah kalahkan, dia dah singkir ranking-ranking yang tinggi di peringkat kumpulan suku akhir dan seterusnya, berada dalam semifinal. Aku rasa Indonesia juga adalah calon untuk ke final seterusnya, menjadi juara lah. Kerana pertama, Indonesia layak ke Asian Cup Under-23, kali pertama juga layak ke semifinal, dan tentu mereka nak jadi juara. Aku pun nampak Garuda Muda ni sangat solid dari segi permainan dan juga quality player. Jangan lupa Uzbekistan juga mungkin yang nak menjadi juara. Dan kedua-dua pasukan pada aku hanya kita boleh tentukan adalah perlawanan sebenar, kerana Uzbekistan dan juga Indonesia ni mempunyai kepantasan, kecepatan dan juga kualiti permainan yang sangat baik, dan hanya sikit membezakan adalah fizikal daripada Uzbekistan. Namun begitu, doa diperlukan seluruh rakyat Indonesia, termasuk di Malaysia sendiri, agar Garuda Muda lolos ke Garuda final Muda seterusnya menjadi juara. Semangat. Dan yang paling penting, layak ke Olimpik di Paris. Tetapi Uzbekistan juga mempunyai semangat yang tinggi, kerana mereka nak jadi juara. Mereka juga nak mendapatkan tempat untuk ke Olimpik tanpa bermain dalam saingan playoff. Jadi kedua-dua pasukan, Garuda Muda dan juga Uzbekistan, mempunyai nawaitu yang sama, target yang sama untuk menjadi juara dan seterusnya mendapatkan tempat ke Olimpik di Paris. Tunggu 29 hari bulan game semifinal Under-23 Asian Cup antara Garuda Muda dan Indonesia. Aku doakan yang terbaik untuk kalian, penyokong-penyokong Indonesia dan juga pemain-pemain serta pasukan Garuda Muda Indonesia. Bye-bye. Wow, artinya di sini Timnas Indonesia adalah tim wakil dari Asia Tenggara, satu-satunya yang lolos ke semifinal. Jadi ini menunjukkan bahawa harapan dan doa bagi penggemar-penggemar sepak bola, terutamanya kita yang ada di Asia Tenggara ni, Indonesia, Malaysia, harus beri dukungan yang penuh terhadap pasukan Timnas Indonesia, kerana Indonesia dia mewakili Asia Tenggara untuk maju lagi ke hadapan. Dan apabila melihat apa yang telah berlaku saat ini, tim Uzbekistan ni merupakan tim yang kuat juga, dan tidak mustahil bagi saya untuk Timnas Indonesia bisa untuk menjadi juara, sebab penampilan Timnas Indonesia ini adalah penampilan perdana mereka, yang mana sehingga saat ini mereka capai pada label yang ada sekarang ini. Jadi tidak mustahil bagi yang diorang harungi kali pertama pun segalanya boleh berlaku. Bayangkan berlawan dengan Jepang pun bukan Jepang, berlawan dengan Korea Selatan. Di situ penampilan pertama yaitu sejak Coach Sintayong membawa Timnas Indonesia ini membentuk ataupun melatih, ini adalah kali pertama dia menentang negaranya sendiri pun. Di situ satu keajaiban ataupun satu perkara yang di luar jangka telah berlaku. Timnas Indonesia bisa mengalahkan Timnas Korea Selatan. Jadi untuk perlawanan yang akan dihadapi oleh Timnas Indonesia pada hari ini menentang Uzbekistan, di sini pendukung-pendukung Harimau Melaya dan juga pendukung Garuda Muda sama-sama bekerja sama-sama mendoakan dan mengharapkan agar Timnas Indonesia sebagai wakil di Asia Tenggara ini dapat melakukan yang terbaik. Jadi bila melihat daripada apa yang dikatakan oleh komentator daripada pasukan Timnas dari Qatar,
mereka tidak menyangka ya bahwa timnas Indonesia bisa sampai ke level ini ya. Sedangkan pada awalnya itu telah diremehkan oleh timnas Qatar. Tetapi lihatlah satu perkara yang telah berlaku pada timnas Indonesia. Ramai yang tidak menunggak bahwa timnas Indonesia antara tim yang sehingga saat ini belum lagi dikalahkan, melainkan Qatar sebagai tuan rumah pada awal penampilan perdana mereka. Jadi guys, apapun untuk keseluruhannya, kita doakan ya. Dan demi martabat Asia Tenggara, rakyat Malaysia juga dukung Garuda Muda agar menjadi juara di Piala Asia ini. Jadi kita bertemu lagi, kita nantikan saat perlawanan antara timnas Indonesia menentang Uzbekistan. Jadi sampai di sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.